tahu nggak singkatan LGBT itu apa? Itu ya yang lesbian, gay, bisexual, transgender, SB kalau nggak salah. Beneran Kak? lesbi, gay, sama transgender. Ya kan? Oke, benar. Terus pandangan kakak nih sama orang yang LGBT itu gimana? gimana ya sebenarnya rada makanya tuh ngebahas kayak gini tuh kayak nggak kelar-kelar ya. Sebenarnya kalau mau bener-bener ngikutin agama gitu kan ya, itu bener-bener kayak dosa besar banget sih ya. Kalau ngomong bener-bener secara agama, bahkan kan kalau orang yang berzina kayak LGBT itu bahkan tetangga-tetangganya sampai kalau nggak salah 40 rumah tuh ikut kena juga. Tapi kalau misalnya bukan dari segi agama sebenarnya lebih butuh dirangkul sih. Kayak aku percaya sih kalau LGBT itu bukan bawaan dari lahir. Itu tuh emang bener-bener kayak banyak pengaruh gitu, pengaruh lingkungan, mungkin dari orang tua, trauma masa kecil gitu sih. Itu sebenarnya kan kebebasan mereka ya. Karena itu hak mereka dan mereka menjalani. Kalau buat saya bebas segimana mereka aja. Bebas aja ya. Kalau kalau dari pandangan saya memang itu tindakan yang kurang dibenarkan ya dalam dari segi kepercayaan saya gitu. Jadi memang saya memandangnya pun yang untuk orang-orang yang begitu itu memang mungkin tidak sejalan saja sih dengan prinsip saya dalam agama saya gitu. Karena dari agama aja kan udah salah ya. Karena dari agama kan harusnya cowok sama cewek kan, nggak bisa yang sesama, apalagi transgender mengganti kelaminnya sendiri kan nggak boleh ya. Ya paling kayak gitu sih kalau misalnya dari agama kan nggak boleh. Cuman pasti kan dari orang-orang LGBT sendiri mereka punya alasannya mereka sendiri gitu. Kenapa mereka punya psikologis kayak gitu kan? Berarti memang mungkin ada alasannya dan memang harus dibenarkan, harus disembuhkan gitu. Itu kan kayak penyakit gitu menurut. Menganut. Kalau saya mah sah-sah aja sih, nggak apa-apa. Itu mah hak mereka. Yang penting nggak meresahkan masyarakat gitu. Meresahkan tuh gimana tuh? Ya nggak terlalu diumbal gitu, jangan diumbal, jangan kayak misalnya pacaran nih cewek sama cewek di publik atau enggak cowok sama cowok di publik gitu, nggak enak kan dia. Pribadi doang. Pribadi, jadi konsumsi pribadi aja buat masing-masing. Gitu. Kalau kakaknya gimana? Yang pertama ya tadi sama kayak yoga, tapi dari segi kemanusiaan di negara kita kan lebih banyak mayoritas Islam. Nah, si LGBT itu kurang tepat kalau berada di negara kita itu. Oke, terus kakak tahu nggak sih penyebabnya itu apa? Atau kakak pernah dengar cerita apa gitu? Kalau nggak salah ini saya pribadi punya teman yang kayak gitu ya, yang lesbian. Kalau cewek sama cewek itu apa sih? Lesbi ya. Nah kayak gitu. Pas saya tanya tuh kebanyakan tuh karena udah Terlalu nyaman. Karena sakitin sama cowok kebanyakan ya gitu sih. Kamu bukan kedua kalinya makanya sama Cewek. jenis gitu. Kayaknya lebih ke lingkungan sih, kayak lingkungan yang nggak baik gitu. Ini harusnya sama cowok nih si cewek gitu kan, tapi malah sama cewek lagi gitu kan. Jadi kayak ya kurang pendidikan sex education aja kayaknya ya. Kalau penyebab mungkin tiap orang berbeda-beda, cuman yang pasti menurut saya mereka mempunyai garis besar yang sama. Apa tuh garis besarnya? Mungkin ada semacam traumatik. Kalau yang aku percaya sih itu dari lingkungan sih, sama mungkin ada pola asuh atau trauma masa kecil gitu. Soalnya kan ada yang bilang kayak mereka itu emang udah ditakdirkan gini gitu. Aku nggak percaya sih kalau dia itu dilahirkan untuk punya penyimpangan gitu. Aku nggak percaya gitu. Penyebabnya sendiri sih kalau yang saya pernah pengalaman dari ada salah satu rekan saya di sekolah saya dulu. Itu banyak sih, tapi yang saya tahu sendiri itu memang ada faktornya. Kalau yang teman saya itu dari sakit hati sih, Mbak. Dari sakit hati dengan pasangannya dia dulu, ya dengan pasangan lawan jenisnya gitu, karena dia sakit hati dengan perlakuannya itu, jadi dia memilih untuk menyukai sesama jenis seperti itu sih. Tapi di lingkungan kakak sendiri, entah itu keluarga atau kerabat gitu, ada nggak yang kayak gitu? Kalau di keluarga atau kerabat atau memang di circle pertemanan saya nggak ada sih. Nggak ada. Tapi kalau ada nih, kira-kira reaksi kakak bakal kayak gimana?
Mungkin reaksi saya lebih mencoba ke, kalau saya sih emang menghindari mbak ya, menghindari terlebih dahulu gitu. Walaupun kalau misalnya memang bisa gitu kan dibicarakan, didiskusikan, ya saya diskusikan dulu saja gitu kan, pandangan dia bagaimana, pandangan saya bagaimana. Memang kalau ya tidak bertemu ya sudah gitu, kalau pandangannya tidak ketemu gitu ya sudah, saya menghindar aja gitu. Sebenarnya ada sih, ada. Terus kakak kayak gimana responnya sama mereka? Awal- Jijik atau kayak gimana? Jijik sih enggak sih, soalnya awalnya memang mungkin pernah punya teman yang dikirain tuh bukan termasuk LGBT itu kan. Buat pandangan sebelum dan setelah sih nggak ada bedanya sih, nggak ada bedanya. Kalau saya menanggapinya, selagi tidak menular dan mengganggu kehidupan saya, ya silakan aja. Kalau saya pribadi fine aja sih, asal jangan ganggu gitu. Langsung aja. Ada. Dan kakak ngerasa gimana tuh? Biasa-biasa aja sih sebenarnya, kayak dia Nggak jijik nggak apa? nggak jijik, maksudnya selama dia bergaul sama orang normal, bersikap baik, aku nggak masalah. Cuman kayak ya dalam hati sih kayak ada miris gitu loh, pengennya sih kayak dia tuh lebih baik gitu, maksudnya bisa sembuh lah, normal lah gitu. Tapi kalau kesehariannya sih nggak masalah gitu. Oke. Nah, dari semua pertanyaan tadi yang udah aku tanyain nih, menurut kakak tuh wajar nggak sih orang-orang yang LGBT itu mendapat diskriminasi atau seharusnya enggak? Seharusnya jangan didiskriminasi sih, kalau ngelihat ya, apalagi kan di lingkungan kita ya, kayak di Indonesia ini yang rata-rata sih yang ngediskriminasi itu kayak yang emang yang untuk yang agama gitu ya, kayak mereka tuh bener-bener kayak ngejauhin, nggak boleh, kayak dosa besar, bisa kena kayak ibaratnya kena azab gitu ya ke mereka. Padahal sebenarnya enggak sih, harus kita ya gimana ya, kayak menurut aku sih ini tuh kayak satu penyimpangan dari psikologis atau psikis gitu. Harusnya ya kita deketin, kita rangkul, dan emang pelan-pelan tuh menurut aku bisa disembuhin gitu. Oke. Kalau diskriminasi sih enggak ya, enggak benar-benar jalan yang tepat gitu buat mereka, karena mereka juga manusia gitu, mereka juga manusia yang pantas dapat social life kayak kita selayaknya manusia gitu kan. Jadi harusnya dianggap kayak teman aja biasa gitu. Cuman mungkin emang gara-gara mereka punya pandangan LGBT ya harus kita kasih tahu lebih baiknya gimana kayak gitu sih. Balik lagi seperti pertanyaan yang sebelumnya, kalau menurut saya diskriminasi tidak perlu, tapi kalau sudah mengganggu kehidupan kita sendiri, mungkin perlu sedikit diluruskan. Kalau menurut saya, kalau secara kemanusiaan nggak wajar lah. Soalnya kita juga sesama manusia, harus lebih saling menghargai. Tapi kalau dilihat dari sisi religiusnya, mungkin ada beberapa orang yang mendiskriminasi, mungkin karena perbedaan pendapat atau gimana kayak gitu kak. Kalau diskriminasi sih saya rasa tidak perlu yang sampai diasingkan atau kayak gimana ya. Mungkin lebih baik memang kalau misalnya memang ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa perilaku mereka keliru, kan lebih baik itu bisa dibicarakan gitu. Bisa dibicarakan, bisa di ini, atau ya kalau saya sendiri sih ya sudah gitu, lebih baik menghindar saja daripada harus mungkin mendiskriminasi atau menghina atau apa kayak gitu. Jadi tadi aku baru aja nanya ke orang-orang tentang opini mereka mengenai LGBT itu sendiri. Dan kebetulan nih aku tuh habis baca artikel yang sangat menarik. Ini paling menarik dari yang lain karena ada cara penyembuhan LGBT itu sendiri menggunakan hipnoterapis. Dan kebetulan aku juga lagi sama bapak yang menghipnoterapi itu. Udah. Oke, pertama-tama boleh nggak nih Pak dikenali diri Bapak dulu sama pakar yang dikerjakannya? Oke, nama saya Rangga Indrawan. Saya bergelut di bidang hipnoterapis dan saya sekarang peduli dengan kesembuhan LGBT juga gitu. Selain itu, saya juga adalah ketua dari komunitas hipnotis Bandung. Ngomongin tentang LGBT-nya sendiri, kira-kira gimana sih Pak? Boleh tau nggak kayak proses penyembuhannya itu kayak gimana, atau hipnoterapisnya itu kayak gimana?
Saya bicara tentang awal dulu ya, tentang LGBT. Kenapa sih disebut ada LGBT gitu? LGBT sendiri kalau menurut saya kalau kita gabungkan ada 4 huruf kan, LGBT. Sebenarnya kalau kita pisahkan, itu adalah orang-orang yang memang membutuhkan bimbingan atau konseling terhadap keadaan mereka. Itu menurut saya itu adalah sebuah pilihan apakah, dan sebenarnya mereka itu bingung ini tuh apakah benar yang saya jalani apa tidak, dan mereka hanya mendapat perlakuan buruk saja dari publik gitu. Tapi kalau misalnya kita gabung LGBT, itu yang menurut saya sebenarnya apa ya, saya nggak kurang begitu cocok dengan penggabungan itu, karena dengan itu seolah-olah membuat gerakan atau perkumpulan orang-orang yang memang LGBT gitu, begitu. Jadi sebenarnya menurut saya sebaiknya oke, ada wadah, tapi wadah-wadah yang memang benar-benar untuk concern terhadap kesembuhan mereka gitu, bukan cuman mendukung gitu. Intinya sih itu, jangan mendukung kegiatan mereka, tapi mendukung kegiatan untuk kesembuhan mereka. Itu yang menurut saya yang paling benar. Terus prosesnya sendiri itu gimana sih Pak? Misalnya ada pasien yang datang ke Bapak dengan LGBT itu, apa yang Bapak lakukan pertama gitu? Saya lakukan pertama, saya menggali informasi lebih dalam awal mula kenapa klien saya itu mengalami dengan keadaan mereka, misalnya ada L atau G, saya singkat aja ya, atau B atau T. Jadi pasti saya tanya dulu informasinya, mungkin, dan itu saya dapatkan berbagai macam-macam gitu, sehingga saya simpulkan bahwa LGBT itu bukan suatu memang sudah ditakdirkan atau emang itu pilihan, bukan. Jadi bukan pilihan, apalagi itu disebut itu memang dari Allah gitu, dari Tuhan gitu kan. Tapi kan kita yang memilih jalan hidup yang lebih benar, lebih baik gitu kan. Nah, setelah saya menggali informasi, saya biasanya dapetin bahwa awal mulanya itu berawal dari 1, keluarga, 2, lingkungan, ada juga yang memang genetik dari orang tuanya gitu. Kalau genetik itu gimana tuh Pak? Kalau genetik itu biasanya kan misalnya ada memang dia LGBT, terus awalnya seorang tuanya terus melahirkan anaknya biasanya, tapi tidak baku ya, tidak pasti seperti itu. Biasanya mungkin nggak dari tahun ke tahun, mungkin lingkungan juga mempengaruhi, akhirnya memperkuat kromosom di dalamnya. Jadi sehingga kalau misalnya laki-laki lebih ke perempuanan gitu ya, atau perempuan atau sebaliknya perempuan yang lebih tomboy gitu ya, kalau sekarang bahasanya tomboy. Nah seperti itu. Atau juga memang dari genetik dari orang tua, ibu dan ayah, yang memang yang sebenarnya kalau misalnya perempuan itu ada kromosomnya X dan Y, laki-laki X dan X. Saat mereka menikah gitu kan, punya anak, kadang-kadang ada yang XXY hasilnya tuh gitu. Sehingga ada sedikit gen kromosom bahwa dia nantinya ada sedikit jiwa ke perempuanan, misalnya seperti itu. Terus setelah Bapak gali, step berikutnya itu apa? Berikutnya nanti saya bisa melihat orang tersebut lebih dekatnya ke apa? Ke laki-laki atau ke perempuan? Bukan, maksudnya nanti kan dia lebih percaya kemana, misalnya lebih ke agamais, atau lebih percaya ke medis, atau juga lebih ke konseling seperti ini. Nanti saya gabungkan dari situ. Kalau misalnya lebih ke agama, dia lebih percaya Tuhan, lebih pengen seolah-olah gitu, seolah-olah dia pengen tobat lah gitu ya, dia pengen tobat, pengen sembuh. Kalau ya udah, kita perkuat dengan apa yang dia percaya. Kalau dia lebih percaya Tuhan, saya pasti biasa lebih mendekatkan dia sama Tuhan juga. Dengan terapinya saya biasa pakai EFT. EFT itu apa Pak? EFT itu Emotion Freedom Technique. Sebenarnya kan kalau misalnya kita menyukai seseorang itu kan emosi kan, emosi, perasaan, jiwa. Nah itu kan kalau misalnya dia malah lebih suka lebih ke
sesama jenis itu yang salah. Sebenarnya suka sih nggak masalah ya. Terkadang kita juga, oh perempuan itu baik. Kita padahal kita sama-sama perempuan misalnya kayak gitu. Tapi kalau untuk jatuh cinta, apalagi berpikiran untuk berromantis dan lain sebagainya, itu yang salah. Atau melakukan hubungan seksual dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Nah itu yang salah. Maka dari itu tadi balik lagi ke prosesnya, kita perkuat dengan EFT, kita buang emosi itu, kita ganti yang lebih baik. Seperti apa? Jadi kalau misalkan suka sama laki-laki, kita bandingkan laki-laki dengan laki-laki, kita alihkan karena dia kan lebih dekat sama tobat sama Tuhan. Kita gabungkan juga dengan agama dia sendiri, terus kita ubah persepsinya bahwa sebenarnya kalau yang terbaik itu, baiknya, bagusnya, normalnya, kodratnya, kita menyukai sesama lawan jenis, bukan sesama, begitu. Terus untuk tingkat kesembuhannya sendiri, apa nih yang Bapak lihat klien-klien dari Bapak gitu yang udah sembuh kayak gimana tuh kira-kira? Sebenarnya ada macam-macam kesembuhannya tuh. Macam-macam seperti ini. Ada lucunya juga. Ada yang datang ke saya hanya untuk meyakinkan, Pak, kalau menurut Bapak atau menurut Kang Rangga LGBT itu seperti apa? Boleh nggak sih? Ya sebenarnya sih nggak boleh. Kalau memang langsung ke orientasi ke seksualnya sebenarnya nggak boleh. Itu dilarang juga oleh agama. Tidak hanya Islam, yang lain juga kan dilarang ya, gitu kan? Oh gitu. Terus kalau saya gimana? Kayak gitu. Ya ubah proses persepsi Anda, kepercayaan Anda untuk jadi normal lagi, seolah normal gitu ya. Anda juga normal sebenarnya, itu manusiawi. Hanya saja caranya yang salah, gitu kan? Harusnya kan persepsinya memang harus ke lawan jenis kan gitu. Oh gitu, Anda mau sembuh apa tidak? Padahal dia datang sendiri. Katanya gitu ya. Kayaknya nanti deh gitu. Nah kita nggak bisa memaksakan hal seperti itu. Kalau misalnya dia tidak ada niat yang kuat untuk sembuh, ya kita nggak bisa apa-apa. Semua itu pilihan. Jadi yang utama itu niatnya dulu dari Niatnya dulu ke kita bisa ngeliat kan kalau niat seseorang, niat gitu ya, terus pengen sembuh atau semangatnya pengen berusaha ikhtiar dan sebagainya, ya jangankan dari saya, dari dirinya sendiri aja udah mengizinkan dia untuk berubah. Itu biasanya lebih cepat dibanding orang yang datang ke sini aja, enggak cuma pengen lihat Kang Rangga saja gitu ya. Ada yang kayak gitu. Ya sudah pulang saja. Ya udah lihat ya udah. Terakhir nih Pak, pesan Bapak terhadap komunitas LGBT Indonesia itu apa? Komunitasnya kalau bisa ya lebih baik, maksudnya bukan komunitas menuju gerakan mereka atau mendukung kegiatan mereka atau ajang kumpul-kumpul mereka gitu atau ajang ngobrol, curhat dan lain sebagainya, tapi mendukung kesembuhan mereka gitu. Begitu. Oke, udah Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya.